Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang tahap produksi. Produksi merupakan salah satu proses penting yang terdapat dalam aktivitas ekonomi. Dalam proses tersebut terdapat tahapan produksi sebelum akhirnya dipasarkan. Tanpa adanya tahapan-tahapan dalam proses produksi tersebut, bisa dipastikan jika kita sebagai konsumen tidak dapat menikmati atau menggunakan suatu produk. Sebab dari tahapan itulah dapat berlanjut pada tahap distribusi hingga konsumsi oleh para konsumen. Di sini saya akan membahas tentang apa arti tahapan produksi, tujuannya, dan juga proses tahapan produksi secara umum. Arti dan contoh dari tahapan produksi. Produksi adalah aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa, di mana produksi ini juga berfungsi menambah atau meningkatkan nilai guna dari suatu produk. Sementara untuk tahapan produksi merupakan gabungan dari berbagai faktor produksi, di mana tahapan tersebut dilakukan agar bisa menghasilkan barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Sederhananya, tahapan tersebut istilah proses pengolahan bahan baku dan bahan pendukung agar menjadi produk yang bernilai, dengan bantuan berbagai peralatan. PRD (Product Requirement Documentation), sebuah dokumen persyaratan produk yang dibuat oleh manajer produk dan disetujui oleh pimpinan tim lain seperti divisi pemasaran, penjualan, QA, dan lainnya. Umumnya, dokumen ini berhubungan dengan poin-poin berikut ini. Pertama, daftar keseluruhan fitur yang ada dalam produk. Kedua, spesifikasi kinerja yang harus dipenuhi oleh seluruh fitur yang disertakan dalam produk. Ketiga, perkiraan volume output atau produksi. Keempat, anggaran biaya untuk bisa mencapai target. Kelima, rencana waktu rilis produk. Keenam, pemetaan area untuk distribusi produk. Yang kedua, uji teknik dan validasi. Di tahap ini, tim EVT yang bertanggung jawab untuk bisa mengimplementasikan berbagai fitur yang disertakan dalam produk. Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya risiko dan meminimalkan atau bahkan menghilangkan setiap risiko yang ada dalam sebuah produk. Yang ketiga adalah uji desain dan validasi. Pada tahapan ketiga ini, divisi DVT yang bertugas menghasilkan tampilan akhir produk sebelum dipasarkan. Semua hal yang menyangkut estetika dan juga kesesuaian produk mengacu pada PRD yang sudah disetujui sebelumnya oleh seluruh ketua tim pada tiap divisi. Adapun komponen serta bahan yang digunakan dalam tahap ini semuanya yang digunakan dalam versi produk akhir atau barang jadi siap jual. Yang keempat, uji produksi dan validasi. Selanjutnya adalah tahap praproduksi atau PVT. Di tiap tahap ini Anda memastikan bahwa produk dapat diproduksi dengan anggaran dan target volume sesuai PRD. Selain itu, Anda juga akan mencoba mencari solusi pada skenario terburuk terkait proses produksi, seperti perubahan desain atau perbaikan besar-besaran. Ini dianggap sebagai percobaan sebelum produksi benar-benar dijalankan. Fungsinya untuk menghindari berhentinya produksi di tengah jalan karena adanya permasalahan. Pada intinya, di tahapan ini Anda bisa memastikan bahwa produksi dapat tetap berjalan dalam kemungkinan terburuk sekalipun. Yang terakhir, proses produksi. Tahapan terakhir yakni proses dari tahapan produksi massal itu sendiri. Sebagian besar tanggung jawab sudah berada pada pihak produsen. Namun, Anda juga masih berkewajiban mengawasi kualitas produk dan juga mencapai target volume output tanpa ada pembengkakan budget atau biaya. Berikut adalah 4 alur proses tahapan produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Kedua, routing atau mengarahkan alur. Ketiga, scheduling atau penjadwalan. Yang keempat, dispatching atau instruksi untuk memulai produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Pada fase atau tahapan pertama ini, Anda harus membuat rencana terkait target volume produksi, desain produk, biaya produksi atau anggaran yang dibutuhkan, juga bahan bakunya.
Yang kedua, routing atau mengarahkan alur. Di tahapan kedua ini, Anda akan mengarahkan alur proses produksi mulai dari bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, quality control, sampai distribusi. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan. Menentukan jadwal adalah tahapan yang harus dilakukan sesudah Anda mengarahkan alur produksi. Hal itu dikarenakan jadwalan akan sangat mempengaruhi jam kerja, tenaga kerja, serta memperhitungkan kapasitas produksi. Yang keempat adalah dispatching atau instruksi untuk memulai produksi. Tahapan keempat atau terakhir yaitu perintah atau instruksi untuk segera memulai proses produksi. Instruksi untuk memulai produksi ini dilakukan untuk mengimplementasikan rencana, alur, juga jadwal dalam proses produksi. Dengan begitu, hasil produksi dapat dihasilkan sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditargetkan di aplikasi stok barang yang digunakan. Tujuan tahapan produksi. Kita sudah membahas tentang beberapa tujuan tahap produksi. Yang pertama adalah sebagai langkah dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua, sebagai langkah untuk bisa mempertahankan kelangsungan usaha dalam berbagai skala. Yang ketiga, meningkatkan nilai dari barang maupun jasa yang menjadi hasil produksi. Yang keempat, menghasilkan keuntungan sesuai budget guna mencapai kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan. Yang kelima, menghasilkan produk yang mampu memenuhi permintaan besar, baik di level domestik maupun mancanegara. Yang keenam, menjadikan hasil produksi untuk mengganti produk yang sudah rusak ataupun expired, serta menggantikan barang yang sudah habis terpakai. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.